Enak ya kerja di Taiwan itu, gajinya gede. Hai, assalamualaikum besti-bestiku sayang-sayangku. Ketemu lagi sama aku si Janda Gemoy. Seperti biasa Beb, ini rutinitas aku ya. Kita ganti spray seminggu sekali ya. Karena kadang-kadang nenek ngompol. Tapi kalau ngompol sih nggak seminggu sekali. Meskipun baru habis diganti, kalau ngompol ya ganti lagi kayak ini gitu. Mah yang rutinnya seminggu sekali begono ya. Oke, kita lanjut Beb, sambil aku kerja ya, sambil aku ganti spray, kita bercerita ya. Bercerita sedikit. Kadang ya banyak orang yang bilang ya, yang menyangka yang sawang sinawang, enak ya kerja di Taiwan itu gajinya gede, enak ya kerja di Taiwan itu bebas bla bla bla, banyak lah pokoknya ya. Alhamdulillah Beb, kalau masalah gaji ya dibandingkan dengan negara Konoha ya, kita di sini lebih gede ya, udah 2 digit lah. Tenaga kita di sini sangat dihargain sekali ya, meskipun pendidikan kita rendah. Kadang-kadang ada ya ibu-ibu yang gak berpendidikan, yang penting bisa kerja, bisa bahasa begitu. Terus nasibnya bagus ya, hokinya bagus ya, alhamdulillah bisa masuk Taiwan. Memang kita di sini gaji lumayan besar ya Beb, tapi kan setiap orang kebutuhannya itu beda-beda ya. Ada yang menjadi tulang punggung keluarga, semua harus dibiayain dari sini. Ini mah pesan aja buat kita-kita yang ada di sini ya, lebih bijaklah mengatur keuangan, kirim seperlunya, secukupnya aja. Jangan sampai duit dikirim semua, kita di sini nggak punya tabungan, nggak punya pegangan. Kita di sini memang gaji gede Beb, tapi ya kita juga harus punya tabungan di sini. Banyak loh kejadian mbak-mbak di luar sana yang duitnya dikirim semua, terus di sini nggak punya tabungan. Akhirnya apa? Udah lama di sini tidak punya apa-apa sama sekali. Gaji gede, kalau kita nggak bisa mengatur keuangan, kita boros di sini juga ya sama aja Beb. Nantinya kita nggak bakalan punya apa-apa ya. Kadang kita begini ya, gaji kita gede, kita beli ini beli itu, poya-poya, terus main kemana-mana kayak gitu ya bareng teman-teman. Boleh, tapi jangan terlalu lah, harus ada remnya ya. Biaya hidup di Taiwan itu nggak murah Beb, mahal banget ya. Mahal banget, apalagi kalau yang sering liburan tiap bulannya. Aku yakin itu nggak cukup uang 2.000 buat liburan ya. Aku aja yang diam di rumah buat beli keperluan ini itu tidak cukup 2.000. Apalagi kalau kita liburan sama teman-teman, dijamin boros. Mumpung kita di sini masih sehat, masih bisa kerja dengan gaji yang lumayan besar ya menurut aku, manfaatkanlah waktu, manfaatkan uang itu, manage uang itu yang bener kayak gitu, biar kita pulang itu punya tabungan, bisa usaha. Kita tidak mungkin selamanya hidup di Taiwan, kerja di Taiwan Beb. Pasti suatu saat kita juga akan pulang ya, menetap di Indonesia karena kita orang Konoha. Pasti di waktu pulang itu kita pensiun, kerja di sini, kita bisa kalau ada duit ya, kita bisa menikmati hasil kerja kita bisa bikin usaha di Indonesia, kita yang jadi nyonyanya, kita yang jadi laupaniangnya, bener nggak? Ini pesan aja buat teman-teman yang ada niat kerja ke Taiwan. Kalian itu jangan dilihat dari foto profil, kerja di Taiwan itu enak, bisa bebas, bisa foto-foto, bisa ini itu enggak ya. Itu hanya di foto profil aja, kalau di belakang kamera mah aduh Beb, rudet riet. Di balik gaji yang gede itu ya, di balik gaji yang 2 digit itu, aduh ada lampir yang super cerewet, ada grandong yang super genit ya. Kadang-kadang duh ya Allah ya Robi, nggak bisa diceritain deh pokoknya. Apalagi ya kebanyakan kalau jaga gerandong yang genit-genit itu, naudzubillah min dalik Beb. Pokoknya mah harus sebanyak-banyak sabar dan mengelus dada. Ditambah ya lagi lampirnya yang super rewel, cerewet dan pelit, ini itu nggak boleh, ini itu serbahan kui. Pokoknya mah pusing. Banyak ya teman-teman kita yang baru yang nggak kuat mental itu pasti
milih kabur, milih pulang, begitu. Makanya sebelum diniatkan berangkat ke Taiwan harus dipikir lebih matang lagi ya, disiapkan mental lagi, jangan sampai udah di sini tidak kuat mental akhirnya menyerah. Soalnya apa Beb, kita proses di PT itu lama dan harus mengeluarkan duit yang banyak ya. Kalau kita di sini hanya setengah sampai belum finish kontrak atau hanya beberapa bulan kita pulang, pasti kita diminta ganti rugi sama pihak PT kayak apalagi gitu. Kalau yang baru kan ya masih ada potongan. Kalau potongan belum lunas terus kita balik, ya PT nggak mau rugi dong, ya pasti minta ganti. Kalau nggak salah ya, pokoknya kalau mau ke sini siapkan mental aja, jangan dilihat profil mbak-mbak TKW yang udah lama di sini. Nanti ya juga kalau kita di sini udah pinter bahasa, udah pinter kerja, terus majikannya cocok dengan kerjaan kita, majikannya nggak rewel masalah gaji itu, ngikutin majikan pasti baik, pasti nambahin, terus pasti dibeliin ini itu ya. Jangan belum apa-apa baru 1 bulan 2 bulan datang ke Taiwan udah minta naik gaji lah, udah minta liburan lah, udah minta ini itu mintain. Jangan ya, kita harus kasih kepercayaan dulu ke majikan, ngelobi dulu majikan ya. Oke lah Beb, mungkin ceritanya ya ya begitu aja lah ya. Yang penting siapkan mental aja kalau mau datang ke Taiwan, mau kerja di Taiwan. Kita lanjut ke kerjaan, dan ini aku jemur baju aku ya. Semalam itu aku nyucinya semalam, cuma dijemurnya pagi-pagi. Karena apa? Kalau malam itu aku males ke belakang, gelap, sieun juring. Kebetulan ini udah musim panas ya. Musim panas, jadi aku tuh nyuci setiap hari itu banyak-banyak. Karena apa? Sehari itu ganti baju tuh lebih dari 3 kali. Karena apa? Gerah ya, berkeringat terus, jadi lembab. Udah keringetan dikit ganti, begitu. Kalau nggak ganti nantinya bau keringet. Soalnya musim panas di sini tuh beda ya sama yang di Indo. Kalau di Indo panas ya panas banget, kalau di sini panas tapi badan lengket, kayak ada minyaknya, jadi nggak nyaman kayak gitu. Keringet tuh ngucur banget, kayak habis kerja macul, gerak dikit aja langsung berkeringat. Tapi untungnya kalau di dalam rumah dalam rumah iya AC full 24 jam deh ya, sampai malam. Kalau tengah malam dimatiin. Ya Beb, alhamdulillah lah aku betah ya di sini. Betah lah, udah nyampe 14 tahun masa nggak betah. Alhamdulillah mendapatkan majikan tuh selalu baik, bebas ya, bebas masak, bebas keluar. Maksudnya kalau misalkan sore mau keluar sejam 2 jam tuh boleh gitu. Cuma aku nggak pernah libur aja kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ya. Karena tidak semua orang mendapatkan kebebasan itu ya, dari masalah masak, membeli makanan, membeli apa-apa. Kadang-kadang ada majikan yang nggak boleh beli ini itu, nggak boleh masak ini itu kayak gitu. Ya pokoknya kita disyukurin aja ya, mungkin rezeki kita di sini. Yang penting kita harus bisa membawa diri dimanapun kita berada, kita menginjakan kaki, kita harus bisa menempatkan diri, begitu. Insya Allah akan selamat, akan baik-baik saja. Mungkin hanya itu aja cerita aku ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nih aku udah beres ya. Bye bye.